Vonis Majelis Hakim dalam kasus korupsi impor gula rupanya tidak memuaskan bagi kedua pihak. Masing-masing menolak mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Masing-masing pihak memiliki alasan tersendiri untuk mengajukan banding. Lalu alasan apa sajakah itu? Pertama di pihak Tom Lembong. Melalui kuasa hukumnya, Zaid Musyafi mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat pertama itu keliru amal. Menurutnya, putusan tersebut sebetulnya gagal memberikan bukti-bukti yang terang tentang Tom Lembong yang divonis bersalah melakukan korupsi terkait dengan impor gula. Selain itu, ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam vonis bersalah Tom Lembong. Zaid mengungkap, mengenai niat jahat Tom Lembong yang tak pernah dapat dibuktikan di pengadilan melakukan korupsi terkait importasi gula. Juga terkait dengan hubungan ataupun korelasi antara peran Tom Lembong sebagai menteri, dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang melakukan impor gula. Soal lain yang janggal dalam putusan hakim juga menyangkut kerugian negara. Dikatakan dalam putusan kerugian negara terkait dengan korupsi impor gula sebesar 194 miliar rupiah. Namun dalam persidangan, nilai tersebut bukan berdasarkan perhitungan yang nyata. Paling fatal kata Zaid pertimbangan pemberatan hakim dalam menjatuhkan vonis dan hukuman terhadap Tom Lembong menyangkut soal paham ekonomi kapitalis. Menurut Zaid, tudingan hakim Tom Lembong menerapkan sistem ekonomi kapitalis rancu karena selama persidangan, tak ada satupun saksi, maupun ahli yang mendefinisikan hal tersebut. Lalu di pihak jaksa penuntut umum, pihaknya secara resmi telah mengajukan banding. Alasannya, ada perbedaan pendapat soal kerugian negara. Dalam vonis yang dibacakan pada Jumat 18 Juli 2025 kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan kerugian negara akibat kasus korupsi importasi gula sebesar 194,72 miliar rupiah. Sementara, JPU mendakwakan adanya kerugian negara lebih besar yakni 578,1 miliar rupiah. Apalagi pada Februari 2025, pihaknya telah menerima pengembalian uang dari 9 tersangka kasus ini sebesar 565 miliar rupiah.